Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 644A37 ingin mempresentasikan hasil proposal bisnis kami untuk memenuhi syarat mata kuliah komunikasi bisnis. Yang terhormat Bapak Slamet Heri Winarno, SE,MM selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Untuk itu, selama beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan tentang proposal bisnis kami yang berjudul Warfel. Saya akan membaca yang selanjutnya. Visinya yaitu menciptakan kroffel lezat berkualitas dengan harga yang terjangkau. Sedangkan misinya yaitu yang pertama menyediakan produk yang berkualitas, yang kedua memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan calon pelanggan, yang ketiga memunculkan inovasi produk, yang keempat mempermudah pembelian konsumen. Sedangkan tujuan usahanya, yang pertama menciptakan lapangan kerja, yang kedua mencapai target usaha, yang ketiga memperoleh kepercayaan yang optimal dari konsumen, yang keempat memperkenalkan makanan yang berasal dari luar negeri. Gambaran usaha. Kepemilikan usaha berbentuk CV. Warfel berawal dari usaha rumahan yang kemudian berkembang dan kini mempunyai bot kontainer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran produk. Kroffel merupakan gabungan dari dua jenis makanan, yaitu croissant dan waffle. Croissant umumnya berbentuk seperti bulan sabit, sedangkan waffle memiliki banyak bentuk tergantung pada cetakannya. Croissant merupakan jenis pastry beragi yang didiamkan sebelum dibentuk dan dipanggang. Sementara adonan waffle memiliki adonan yang cair dan dapat langsung dipanggang setelah semua bahan dicampurkan. Bentuk adonan dari kedua jenis kue itulah kemudian dikombinasikan dan diberi nama kroffel. Selanjutnya, segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi lokasi. Target utama kami adalah wilayah Jakarta. Tujuan utamanya adalah agar lebih dekat kepada konsumen sehingga pengeluaran biaya semua bisa ditekankan lebih murah. Yang kedua, segmentasi harga. Produk kami memiliki harga yang bervariasi agar produk kami dapat dinikmati semua kalangan, mulai dari kalangan rendah, menengah, hingga atas. Yang ketiga, segmentasi demografi. Produk kami dapat dinikmati oleh pria dan wanita mulai dari usia 12-45 tahun. Selanjutnya saya akan membacakan tentang ringkasan analisis usaha atau SWOT. 1. Strength. Bahan baku mudah ditemukan, memiliki beberapa varian rasa sehingga bisa menyesuaikan selera konsumen. Makanan masa kini. 2. Weakness. Makanan asing sehingga perlu perkenalan terlebih dahulu. Masa expired yang singkat, jika dikonsumsi berlebihan akan menimbulkan penyakit. Jika tidak cepat disantap, akan menjadi dingin yang tentu saja dapat mengurangi kenikmatan. 3. Opportunity. Tren kuliner makanan kroffel menjadi peluang usaha menarik di masa pandemi. Memiliki modal yang terbilang cukup murah, penjualan online membantu promosi kroffel. 4. Trades. Tidak diminati pasar karena rasa kurang cocok. Adanya pedagang-pedagang baru dengan harga yang lebih murah. Kroffel tergolong makanan viral yang keberadaannya dibutuhkan saat penasaran saja. Strategi produk Warfel pastinya menjaga kualitas produk sesuai segmen dan membangun loyalitas brand yang kokoh di segmen pasarnya. Strategi harga. Strategi Warfel ini dimulai dengan penetapan harga yang rendah untuk menjangkau sebanyak mungkin konsumen dari segala kalangan. Strategi ini termasuk salah satu strategi yang cukup efektif, khususnya dalam membangun image dari usaha kita. Strategi distribusi. Warfel memilih 4 yang strategis agar mudah dijangkau, memilih supplier bahan baku, memanfaatkan teknologi untuk pendistribusian. Strategi promosi. Warfel memberikan diskon untuk pembelian pada 1 bulan pertama. Warfel menyebarkan brosur ke tempat-tempat ramai melalui sosial media seperti Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Mengupdate produk kroffel di media sosial. Saya
saya Tiara Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi warung Kravel atau yang biasa disebut warvel. Bisa kita lihat di sini yang memiliki jabatan tertinggi yaitu CEO. CEO kami bernama Putri Nur Hasanah. CEO di sini berperan sebagai pemimpin perusahaan, mempunyai tanggung jawab primer, termasuk membuat keputusan inti sebagai nahkoda perusahaan, memanajemen semua sumber daya yang bisa dimanfaatkan perusahaan untuk menjaring laba, serta menjadi jembatan komunikasi antara jajaran direktur dan pihak operasional di dalam perusahaan. Di bawah CEO bisa kita lihat ada manajer produksi. Manajer produksi kita bernama Zila Abidah. Manajer production berperan sebagai yang menjalankan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi. Di bawah manajer production ada foreman. Foreman kita di sini bernama Alicia. Foreman berperan sebagai yang memastikan pekerjaan bawahan sesuai dengan standar perusahaan, memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan skill bawahannya, membantu menyelesaikan permasalahan pekerjaan atau internal bawahannya, memberikan keputusan untuk masalah teknis yang berhubungan dengan permasalahan mesin maupun proses produksi, serta membantu memastikan hak bawahannya terpenuhi. Selanjutnya ada manajer marketing. Manajer marketing saya sendiri Tiara Salsabila. Manajer marketing di sini berperan sebagai yang merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dan program pemasaran, antara lain melihat permintaan untuk produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dan pesaingnya serta mengidentifikasi pelanggan potensial. Di bawah manajer marketing ada sales office. Sales office kami di sini bernama Jessica. Sales office berperan sebagai yang menjaga hubungan dengan calon klien atau pelanggan yang akhirnya akan berkunjung pada sebuah penjualan, meningkatkan dan mengembangkan target penjualan sebuah perusahaan, serta merencanakan strategi terbaik untuk meningkatkan pembelian. Selanjutnya saya akan menjelaskan rekanan usaha dari warung Kravel atau warvel. Bisa kita lihat di sini kita memiliki 3 rekanan usaha. Yang pertama, toko bahan kue, yang kedua toko percetakan, dan yang ketiga distributor. Yang pertama, toko bahan kue. Toko bahan kue di sini adalah tempat kita untuk membeli bahan-bahan baku atau bahan utama kita untuk membuat kravel. Yang kedua ada toko percetakan. Toko percetakan ini adalah tempat kita untuk mendesain logo, membuat brosur, membuat packaging, serta membuat banner usaha kita. Yang ketiga ada distributor. Distributor di sini adalah pihak yang membantu kita untuk memasarkan produk kravel kita ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan pesaing warung kravel atau warvel. Dalam dunia bisnis pasti kita akan selalu menemukan pesaing-pesaing di sekitar kita. Pesaing utama kita di sini yaitu para pedagang-pedagang kravel yang lebih dahulu memiliki pasar dan brand yang terkenal, juga memiliki tempat berjualan yang strategis sehingga banyak orang yang melakukan aktivitas di sekitar tempat tersebut dan sering membeli kravel di sana. Selain pesaing utama kita itu, kita juga memiliki pesaing lainnya, yaitu seperti penjual waffle, pastry, donat, roti, dan kue-kue sejenis lainnya. Saya Putri Nur Hasanah akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan. BEP unit Rp34.842.000. Penambahan peralatan dan bahan baku dibagi 70.000, harga tertinggi dikurangi 24.000, harga terendah 748 unit. BEP rupiah Rp34.842.000. Penambahan peralatan dan bahan baku dibagi 46.000 dari hasil pengurangan harga tertinggi dan harga terendah dibagi 45.000 harga tengah, hasilnya Rp26.400.000. Proyeksi laba rugi pendapatan per bulan warvel Rp32.400.000 dikurangi jumlah biaya Rp6 juta, hasil Rp26.400.000. Proyeksi neraca seperti kas, perlengkapan usaha, persediaan bahan baku, barang jadi,
aktiva tetap, hutang bank, dan modal saham. Hasil total aktiva dan pasiva sama, sebesar Rp60.295.500.000. Dari hasil perhitungan, waffle kami memberikan harga ukuran small isi 3 pieces 24.000, medium isi 6 pieces 45.000, dan large isi 9 pieces 70.000. Waffle tersedia di pemesanan online seperti Shopee Food, GrabFood, dan GoFood, dan media sosial serta WA. Waffle berlokasi di Jalan Pemuda Rawamangun. Renyah di luar, lembut di dalam, kroffel dengan sausnya. Baiklah, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Slamet Heri Winarno, SE, MM, selaku dosen mata kuliah komunikasi bisnis, dan teman-teman kami yang telah menyimak video presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami. Untuk itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.